Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Baru hari ini polling begitu kan ya, kepercayaan mulai muncul saya begitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu begitu? Ada polling yang sangat luar biasa begitu kan ya, baik di putaran pertama dan putaran kedua ya. Ini, lihat saja mereka begitu kan ya, jika pemilu diadakan hari ini siapa yang kamu pilih begitu kan. Ini yang memberikan vote sebegitu kan ya, itu sebanyak 114.234 suara ya. Itu yang paling unggul di sini adalah Anies Baswedan ya dan Prabowo Subianto di putaran pertama begitu kan. Tetapi lihat saja di putaran kedua ya, di putaran pertama begitu kan, di putaran pertama ini jika pemilu diadakan hari ini siapa yang kamu pilih? Ada Ganjar Prabowo ya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ada Prabowo Subianto dan Gibran, dan ada Anies Baswedan Imin begitu, Caimin begitu ya. Dari kalkulasi putaran pertama yang masuk di sini adalah Anies Baswedan dan Prabowo ya di polling ini. Ini sebanyak pollingnya 53.393 suara yang menunjukkan bahwa dibandingkan lembaga survei 1.200 begitu kan. Saya lebih percaya ini begitu kan. Di putaran pertama Anies Baswedan yang masuk dengan Prabowo ya. Ini menarik begitu kan ya. Bahkan di putaran kedua kalau kita lihat hasilnya begitu kan ya, ini di putaran kedua. Jika pemilu diadakan hari ini siapa yang akan pilih begitu kan? Lanjut putaran kedua. Prabowo Subianto mendapatkan 48,8%, sedangkan Anies Baswedan dan Caimin mendapatkan 51,2%. Artinya secara kalkulasi politik begitu kan, dari 114.000 ya ditambah tadi begitu kan sekitar 53.000 begitu kan di vote pertama begitu, lebih banyak yang kemudian putaran kedua ya. Dia mungkin di satu sisi 1.400 itu menunjukkan ya voternya sangat tinggi sekali begitu kan, sehingga Anies Baswedan dan Caimin memenangkan Pilpres ini begitu menurut asumsi dari polling begitu kan. Saya rasa dari 114.000 itu kan menunjukkan bahwa Anies Caimin itu potensi menang satu putaran begitu kan. Kalau kita berbicara itu begitu kan, karena polling itu kan berbeda-beda. Jadi artinya apa? Artinya dalam akun ini tidak menggambarkan begitu kan. Dia berpihak kepada siapa? Tidak begitu. Dia lebih jelas bahwa bagaimana kalau ya membuat voting itu lalu kemudian siapa yang diminati. Ternyata 114.000 bayangkan begitu kan. Saya itu percaya terhadap survei yang ada kalau respondennya itu 1.200 begitu. Di atas 100.000 begitu kan. Ini kan survei sekarang kan 1.200 begitu dibandingkan dengan votersnya dari Twitter begitu kan ya, dari X begitu ya, itu sudah berapa begitu, 114.000. Bayangkan begitu kan. Saya yakin dan seyakin-yakinnya sudah sejak awal saya sudah katakan bahwa yang masuk di putaran kedua itu Prabowo dan Anies Baswedan begitu kan ya. Ya bisa saja ya Ganjar kalah jauh di situ begitu. Tapi dalam beberapa keterangan yang kemudian menunjukkan bahwa ini sangat potensi loh begitu kan ya, kemenangan Anies Caimin di situ begitu. Bahkan komentar-komentar netizen ada yang mengatakan gaspol amin, gaspol amin. Wow, semakin kepanasan nih Ganjar katanya begitu ya, dari komentar-komentar dari netizen begitu. Neo Historia, ini Soeharto ya. Udah Lamin ya, udah ketebak arah yang mana katanya. Jangan dibocorkan atuh katanya ya. Kamu lagi ya ngulik followermu kebanyakan begitu pendukung capres siapa kan Min ya, mantap begitu ya. Saya senang melihat orang-orang salah menebak arah Neo Historia ke arah mana ya. Padahal ini kan netral begitu kan ya. Nggak respect sama orang yang golput begitu kan ya. Di setiap polling begitu ya, real time ya, Anies Mohaimin juaranya begitu, salam perubahan ya. Inilah yang harus kita tunjukkan bersama bahwa Anies Baswedan itu punya peluang untuk memenangkan Pilpres pemilu di 2024 ini. Maka saya katakan seperti itu begitu kan. Banyak spekulasi dari beberapa polling yang kemudian menang begitu kan ya. Tidak heran sekarang survei sudah mulai meluncurkan begitu kan ya opini-opini mereka untuk melemahkan Anies Caimin begitu. Bayangkan dari survei Pak Prabowo ada, dari survei Pak Ganjar ada yang kemudian dia bersaing di urutan yang pertama.
Padahal ya, kalau kita bongkar lembaga survei hari ini, wah ini kacau begitu ya. Anies Baswedan tanpa dibayar kepada lembaga survei di urutan ketiga kok begitu kan. Apalagi mau bayar begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini, lembaga survei juga terjebak dalam dunia ini begitu kan ya. Dalam dunia bisnis yang ada, kira-kira seperti itu begitu. Di setiap polling ya real time Anies Baswedan menang begitu kan ya. Ketidakpedulian orang terhadap politik akan berujung ya orang jahat ya menguasainya. Memang politik itu jahat tapi lebih baik memilih orang yang paling rendah kejahatannya. Semoga yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sinyal bahaya buat Banteng ini ya. Gibran menang ya nih. Gibran menang, terah Soekarno bisa dilengsarkan dari PDP. Benarkah seperti itu begitu? Kita lihat saja mereka di putaran pertama sudah seperti ini kok begitu kan ya. Sudah kemenangan yang sangat luar biasa di situ begitu. Nyoblos Prabowo dapatnya Gibran sama Jokowi. Mending joblos Amin aja katanya begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya terkait dengan adanya situasi politik hari ini. Bahkan ya sudah mulai muncul begitu kan ya di situ terkait dengan adanya situasi politik hari ini begitu. Ada yang mengatakan bahwa ya daripada percaya terhadap lembaga survei yang kemudian sana sini begitu kan survei muncul setiap pekan, mending ya kepada Anies Baswedan aja begitu kan ya. Itu sudah real, pollingnya sudah real di situ begitu. Kalau kita bandingkan dampaknya survei dengan polling itu bisa dampak 1% begitu. Sedangkan survei karena dia berulang-ulang kali muncul sana sini sehingga akibat orang tidak begitu percaya, mungkinnya tidak sampai 1% begitu kan. Ketika muncul survei lagi yang satunya dipercaya, ya lama kelamaan juga tidak dipercaya, tidak bisa jadikan acuan begitu kan. Ya batasnya 1 bulan mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi ya potensi kemenangan hari ini itu adalah Anies Caimin ya. Bahkan ya gaswat Pak ya Prab ya Bray ya 3 periode kah nantinya begitu kan ya. Selamat ya untuk Anies Caimin di situ. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Dari Extra Time Indonesia begitu juga mengatakan seperti itu begitu. 122.000 ya kita nanti lihat di situ. Tapi pada hakikatnya orang-orang yang kemudian berspekulasi hari ini begitu kan ya menunjukkan bahwa wah ini ada apa kok kemenangan di Twitter kok tinggi sekali Anies Caimin ini begitu kan ya. Padahal ya satu orang kan satu begitu kan. Bahkan ya orang-orang yang kemudian di luar sana menganggap wah ini bot atau apa begitu akun-akun mereka begitu. Padahal tidak begitu kan ya. Gibran ya peluang suara anak muda semoga fire ya untuk Amin ya. Wow ya tak terduga ya pemilih Amin banyak juga ternyata ya katanya begitu ya. Kita lihat saja apakah ini netral atau tidak. Tapi yang jelas ini netral luar biasa begitu ya. Bahkan di satu sisi banyak sekali pro dan kontra begitu. Ya kita lihat saja ini beda jam 4 tiba-tiba angka melompat jauh. Ya kita lihat saja mereka begitu kan. Karena apakah yang digunakan apakah akun-akun bot sebenarnya begitu kan? Tidak begitu kan. Dia kan netral sebenarnya. Jadi pada intinya adalah bahwa dengan adanya polling seperti ini menunjukkan Anies Caimin ada kemenangan yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan di satu sisi 51,2% begitu dari polling ini begitu. Ya jadi saya berharap bahwa lembaga-lembaga survei hari ini sudahlah nyerah aja begitu kan ya. Karena pada hakikatnya sampai kapan untuk membohongi rakyat terus begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya kalau masyarakat memberikan opini sana sini begitu kan ya, survei yang kemudian muncul pada hakikatnya kok gimana begitu kan. Masyarakat kan sudah cerdas hari ini begitu kan. Ya tidak mungkinlah percaya terhadap lembaga survei yang kemudian muncul hari ini begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.